Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan pemasaran digital atau digital marketing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutahari atau biasa dipanggil Hari. Sebelumnya, kita akan cari tahu dulu apa yang akan kita pelajari di perkuliahan ini. Ini dia rencana pembelajaran kita. Nanti akan ada 14 kali pertemuan. Secara garis besar, apa yang akan kita pelajari adalah mengenai seluk-beluk search engine dan media sosial, kemudian bagaimana caranya mengoptimasi website supaya tampil di halaman pencarian. Begitu juga dengan media sosial. Untuk pertemuan 1-7, kita akan lebih banyak membahas tentang dasar-dasar dan teori-teorinya. Kemudian di pertemuan 8-14, nanti mudah-mudahan kita bisa belajar lebih banyak pada implementasi atau prakteknya. Untuk sumber bacaan yang akan banyak kita rujuk sebagai sumber informasi, pertama buku SEO Warrior, itu akan membahas tentang dasar-dasar atau fundamental mengenai search engine optimization yang akan berfungsi pada optimasi website kita. Kemudian ada tambahan juga dari buku The Art of SEO. Nah, selain buku, kita juga akan merujuk pada informasi-informasi di website, karena kita tahu bahwa topik mengenai digital marketing itu sangat cepat berkembangnya, sehingga tidak mungkin tercover oleh buku semuanya. Nah, untuk website, biasanya kita akan banyak membaca website-website dari expert atau praktisi yang ahli di bidang SEO. Kemudian kita juga harus banyak membaca dokumentasi teknis dari search engine atau media sosial sehingga kita bisa tahu update-update apa saja yang sedang dikerjakan oleh produk-produk SEO atau produk-produk media sosial itu. Nah, untuk sumber bacaan lain, ini lebih banyak mengenai bisnisnya atau marketingnya. Ada mobile apps namanya Google Primer, itu bisa kita download secara gratis di Google Play Store. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk pada pertemuan pertama. Ini adalah pertemuan pendahuluan, kita akan membahas mengenai gambaran besar digital marketing. Pertama, tentang istilah digital marketing itu sendiri. Ini istilah menurut Digital Marketing Institute. Pemasaran digital adalah penggunaan saluran digital untuk mempromosikan atau memasarkan produk dan layanan kepada konsumen dan bisnis yang ditargetkan. Nah, jadi istilahnya ini hanya untuk merujuk pada pemasaran yang menggunakan piranti digital atau peralatan digital. Jadi perbedaan utamanya antara pemasaran digital dengan pemasaran tradisional itu adalah medianya. Media di mana audiens menemukan pesan pemasaran yang kita sebarkan gitu. Nah, lalu apa saja jenis-jenisnya? Nah, ini kita bisa lihat jenis-jenis saluran pemasaran atau media yang digunakan sebagai saluran pemasaran tradisional. Kita sering lihat media luar ruang di jalan-jalan, misalnya kita sering melihat baliho atau mungkin kita melihat stiker yang ditempel di bus atau di mobil atau poster-poster. Kemudian media penyiaran, kita bisa melihat TV atau radio. Di media cetak ada majalah, koran, dan lain sebagainya. Atau ada juga metode menggunakan direct mail atau surat langsung yang dikirimkan pada pengguna yang bisa jadi berisi katalog atau brosur atau model pemasaran jarak jauh atau telemarketing yang dilakukan menggunakan telepon atau pesan teks. Sementara di saluran pemasaran digital, itu kebanyakan bentuknya adalah website. Nah, website ini bisa digunakan untuk tujuan apa saja. Misalnya dia bisa dibuat sebagai media sosial, dia bisa dibuat untuk membuat portal berita, atau dia bisa dibuat untuk toko online. Nah, itu secara
basicnya adalah semuanya website. Kemudian metode yang kedua, email marketing. Nah, secara garis besar itu hanya saja nanti untuk catatannya, website ini bisa dibuat menjadi apa saja. Nah, lalu apa saja kelebihan dan kekurangan digital marketing? Tentu kita tahu tidak ada satu metode yang unggul secara keseluruhan dibanding metode lainnya. Meskipun sekarang digital marketing itu banyak diminati, tapi tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Ini akan kita lihat apa kelebihan dan kekurangan dari pemasaran digital. Nah, yang pertama keunggulannya engagement. Engagement ini apa? Artinya dengan menggunakan pemasaran digital kita punya lebih banyak pilihan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna pada pemasaran kita. Nah, dengan menggunakan saluran seperti misalnya media sosial, itu kita bisa secara langsung melihat apa yang audiens pikirkan tentang merek kita, misalnya tentang produk kita. Dan upaya-upaya pemasaran kita itu sudah cocok atau belum dengan mereka. Nah, misalnya kita sudah melakukan kampanye marketing, misalnya dengan membuat postingan atau membuat konten tertentu. Nah, lalu konten itu dibagikan atau mendapatkan komentar positif, itu kita jadi tahu kalau konten itu sudah cocok dengan pengguna kita atau audiens kita. Begitu juga sebaliknya, misalnya ketika kita melakukan kampanye pemasaran, kemudian likes-nya nggak banyak atau nggak banyak dibagikan atau bahkan mendapatkan komentar negatif, itu kita bisa langsung tahu bahwa konten kita itu nggak bagus. Nah, selanjutnya, measurable atau mudah untuk mengukur kampanyenya. Nah, spesifikasi untuk mengukur pemasaran digital dengan peralatan-peralatan yang saat ini sangat bisa sangat mendalam. Nah, itu membuat kita bisa jadi lebih mudah untuk mempelajari misalnya keberhasilan pemasaran kita, berapa banyak yang melihat, kemudian apa yang dilakukan audiens pada pesan pemasaran kita, apakah melakukan like, apakah mengomentari atau membagikan, itu kita bisa langsung tahu di situ. Berbeda dengan metode tradisional, misalnya kita menerbitkan iklan di TV atau di radio, kita tidak bisa langsung mengukur seberapa banyak misalnya yang mendengar iklan kita atau melihat iklan kita. Nah, inilah keunggulannya pemasaran digital. Kemudian keunggulan lainnya adalah tertarget. Di pemasaran digital, kita bisa memiliki kita bisa menargetkan persona pengguna sampai detail. Misalnya kita pengen iklan kita ditampilkan pada orang dengan ciri-ciri usianya misalnya 25-30 dengan jenis kelamin pria atau wanita. Tapi pemasaran digital juga memiliki kelemahan. Misalnya yang pertama yaitu potentially annoying atau berpotensi mengganggu. Maksudnya apa? Nah, kita mungkin bisa membayangkan sedang menggunakan Instagram, kita lagi scroll-scroll di beranda. Sebenarnya kita cuma pengen ngeliat-ngeliat aja, ngeliat-ngeliat teman-teman kita, mungkin foto-foto. Tapi tiba-tiba muncul iklan. Ini juga bisa terjadi misalnya di YouTube. Di YouTube kita lagi nonton, tiba-tiba iklan. Kalau iklan itu muncul keseringan, pasti kita juga itu nggak menarik kita, malah justru itu membuat terganggu. Yang kedua, less permanen atau kurang permanen. Nah, kelemahan pemasaran digital ini kurang permanen karena itu ditampilkan pada sebuah gadget. Misalnya, kita lagi scroll Instagram. Oke, kita bisa melihat iklan. Tapi kalau kita nggak suka iklan itu, kita bisa scroll, kita bisa ganti. Begitu juga misalnya di YouTube atau di website. Kalau kita nggak suka ada iklan, misalnya kita bisa close atau kita bisa skip. Jadi itu bisa dengan mudah hilang di layar kita tuh karena satu handphone kita menampilkan banyak iklan, akhirnya ketika kita pindah layar ya iklan itu bisa hilang dan tidak berwujud. Beda ketika misalnya kita beriklan di majalah, kemudian majalah itu
dikoleksi, itu konten marketingnya, konten iklannya masih ada di situ terus, lebih permanen. Nah, kemudian kelemahan yang terakhir, ini kelemahan yang datang dari kelebihannya. Jadi, pemasaran digital itu terus berkembang. Itu tentu membutuhkan usaha kita untuk belajar terus. Nah, ini yang membuat kita harus meluangkan waktu untuk belajar lagi, kemudian kita harus berpikir bagaimana menerapkannya teknologi yang terbaru dengan produk kita. Nah, ini bisa jadi kelemahan juga karena saking cepatnya berkembang, benar itu akan jadi lebih canggih, tapi itu juga menuntut kita untuk belajar lagi. Nah, kesimpulannya, digital marketing itu dipilih karena cepat dan mudah untuk memulai. Hasil pengukurannya real time. Kemudian efisiensi dari sisi biaya. Kemudian bisa bersifat organik, artinya bisa secara gratis kita lakukan. Kemudian interaksi dan hubungan dengan audiens yang lebih erat. Selanjutnya, tertarget dan personalisasi yang tinggi. Kemudian yang terakhir, dengan begitu kita bisa melacak buyer journey atau perjalanan pembeli itu. Dan ketika misalnya dia belum jadi membeli saat itu, kita bisa melakukan retargeting. Kita bisa melakukan penargetan ulang dengan melihat perjalanan atau historinya pembeli itu ketika mengunjungi website atau media sosial kita itu kenapa belum membeli saat itu. Nah, itu kita bisa perbaiki di masa depan dengan data-data yang sudah terekam. Nah, dari sisi marketnya, kenapa pemasaran digital ini dipilih? Itu karena ukuran marketnya yang besar. Saat ini, pengguna internet di Indonesia itu mencapai 64% dari total populasi orang di Indonesia, yaitu artinya sekitar 175 juta dari 272 juta penduduk Indonesia. Nah, di antara itu, pengguna media sosial yang aktif mencapai 160 juta orang. Artinya ukuran pasarnya sangat besar, pengguna internetnya besar. Nah, itu harus dituju dengan pemasaran digital juga. Dan ke depan, pertumbuhannya akan terus meningkat. Nah, kenapa pasar digital itu tumbuh subur? Nah, beberapa alasannya yaitu pertama waktu. Kita sekarang hidup di dunia yang serba cepat. Di perkotaan sering macet, pekerjaan banyak. Nah, hiburannya sudah bermacam-macam. Ini membuat waktu kita itu seolah-olah sedikit gitu. Waktu berjalan lebih cepat dan kita jadi terbatas gitu. Nah, disinilah teknologi digital itu memberi keleluasaan. Itu memberikan kita yang nomor 2 yaitu mudah. Jadi seluruh informasi, kebutuhan-kebutuhan kita itu istilahnya hanya berjarak satu sentuhan aja. Karena kita bisa mencari kebutuhan kita dari handphone, semuanya dari smartphone. Kemudian nomor 3 yaitu cepat. Nah, cepat ini ketika kita membutuhkan informasi dari beberapa sumber, kita juga bisa mengaksesnya secara cepat. Misalnya, kalau zaman dulu, kalau kita mau belanja, kalau membanding-bandingkan harga, kan kita harus mengunjungi banyak toko. Itu kan lama. Nah, sekarang ketika ada e-commerce, itu kita kalau misalnya cuma mau membandingkan harga, kita bisa berkunjung dari satu marketplace ke marketplace yang lain itu dengan lebih cepat. Nah, kemudian lebih murah. Nah, kenapa dengan teknologi digital itu produk jadi lebih murah? Menggunakan teknologi digital itu nggak perlu sewa tempat, nggak perlu bayar-bayar apa, itu segala macam kebutuhan operasional, karena semuanya sudah dilakukan di internet. Nggak perlu banyak karyawan, pengiriman pakai jasa. Kita bisa membeli barang yang lebih dekat dengan sumbernya, itu juga lebih murah. Alasan yang lain adalah fleksibel. Tidak ada batasan kapan kita melakukan transaksi. Toko online itu kan
ya dia bisa diakses 24 jam sehari, tidak seperti toko fisik yang ada jam buka dan tutupnya. Itu yang membuatnya lebih fleksibel. Dan penjualnya beragam ketika kita membuka misalnya di website itu ada, kita mau cari satu produk itu kita sudah melihat banyak sekali brand yang menawarkan itu. Kita jadi lebih fleksibel untuk memilih. Nah, dari sisi pengguna, kemudahan-kemudahan tadi itu secara dramatis telah mengubah perilaku manusia. Nah, dibanding ke perpustakaan, kita lebih suka nyari informasi di Google, atau dibandingkan membaca koran, kita lebih banyak membaca berita di Google, lebih mudah, lebih cepat. Nah, dibandingkan menggunakan mencegah taksi di jalan, kita lebih suka pesen ojek online misalnya. Dibandingkan beli buku fisik, kita mengoleksi buku versi digital yang lebih ringkas. Nah, itu semua membuat teknologi itu lebih banyak kita gunakan. Nah, mengapa kita perlu belajar optimasi web dan medsos? Itu salah satunya ditunjukkan di data ini bahwa jumlah kunjungan di internet itu ternyata paling banyak di search engine. Ketika kita punya website, ada orang yang mencari produk tertentu. Nah, produk kita atau usaha kita itu websitenya bisa tampil di atas. Nah, ini juga alasannya kenapa pemasaran digital itu diperlukan, karena ternyata data menunjukkan banyak merek-merek itu pertama kali diketahui oleh audiens itu dari mesin pencari. Misalnya, kita mencari kebutuhan kita, misalnya kita mencari sepatu. Ketika menjelajah di toko fisik, itu biasanya brand-brand besar saja yang mendominasi. Karena ya itu tadi, karena mahal kalau misalnya mau jualan dengan toko fisik. Akhirnya itu membuat brand-brand yang kecil tapi mungkin kualitasnya bagus itu susah untuk usaha di sana. Tapi ketika kita sudah masuk ke internet, kita banyak sekali melihat brand-brand baru yang mungkin kualitasnya juga bagus, tapi kita sulit menjangkau. Tapi dengan internet kita jadi lebih mudah menjangkau. Akhirnya sumber orang untuk mencari tahu mengenai merek-merek baru itu atau produk-produk baru itu justru nomor satu dari mesin pencari, baru televisi. Nah, televisi ini hanya perusahaan-perusahaan yang besar saja yang mampu mengiklankan produknya di TV, makanya nggak banyak yang bisa iklan di TV. Ini juga data yang menunjukkan bahwa masa depan itu ada di pemasaran digital. Ini ada satu contoh data di Amerika yang menunjukkan pendapatan iklan di koran-koran di Amerika. Yang garis yang biru itu menunjukkan pendapatan iklan di koran yang secara akumulasi ya, karena itu asosiasi. Itu kita lihat terus meningkat sampai tahun 2000 mencapai puncaknya. Tapi tiba-tiba turun tahun 2000 ketika itu masa-masa lahirnya Google. Nah, justru ketika Google lahir, yang pendapatan iklannya meningkat itu justru Google, dan koran kemudian pendapatannya turun. Itu artinya orang lebih banyak menggunakan Google dibandingkan membaca koran. Nah, ini juga kemudian berdampak pada pasar periklanan digital yang terus tumbuh. Ini jumlahnya sudah mencapai miliaran dolar ya, artinya kalau dirupiahkan sudah mencapai triliunan. Artinya perusahaan-perusahaan itu terus meningkatkan belanja iklan atau anggaran untuk iklan di pemasaran digital. Artinya di situ ada kebutuhan untuk sumber daya manusianya juga untuk bisa menangani pemasaran digital. Lalu apa tugas pemasar digital itu? Yang jelas, pertama harus menciptakan traffic atau kunjungan. Nah, ini yang penting. Kemudian dari kunjungan itu diubah menjadi prospek atau orang yang berprospek untuk membeli. Itu biasa disebut leads. Kemudian leads itu diubah atau kita dari orang yang prospek tadi kemudian membeli, karena nggak ada gunanya kunjungan tanpa pembelian itu. Nah, setelah orang membeli, kita usahakan agar orang itu membeli lagi.
Nah, itu semua prosesnya diukur, kemudian disajikan datanya dalam angka. Nah, tentunya kita juga harus bisa menggunakan tools atau aplikasi pendukungnya. Nah, manfaat belajar digital marketing. Nah, ini dalam konteks karir, ketika kita menguasai pemasaran digital itu, ada dua pilihannya, kita bisa menjadi profesional atau menjadi wirausahawan. Nah, ini bidang marketing itu dimanapun selalu dibutuhkan, baik di perusahaan besar maupun yang kecil, karena dalam manajemen itu marketing, pemasaran dan penjualan itu adalah aktivitas yang menghasilkan pemasukan. Jadi satu-satunya pemasukan langsung atau yang membuat uang itu adalah aktivitas pemasaran. Sehingga itu sampai kapanpun pasti dibutuhkan. Pemasaran itu selalu diperlukan, salah satunya juga karena ada istilah gini, sebagus apapun produknya, kalau tidak bisa dipasarkan itu akan jadi sia-sia. Nah, tapi fakta yang kadang nggak bagus juga sih. Sejelek apapun produknya, kalau bisa memasarkan, itu pasti bisa laku. Nah, ini pasti ada pengalaman kita membeli barang yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi toh ketika itu dipasarkan, kita juga mau beli ketika dipasarkan dengan baik. Nah, itulah pemasaran. Ini ada beberapa contoh kalau kita menguasai pemasaran digital, kita secara langsung bisa melakukan monetisasi website atau media sosial. Pertama, menjadi pengiklan. Ini mendapatkan pemasukan dari bisa dengan cara membuat konten yang menarik, kemudian dari kunjungan itu dikonversi menjadi pendapatan lewat klik iklan. Atau di endorse, kita dapat uang dari endorse produk. Atau paid promote, kita dibayar untuk mempromosikan produk lain, produk orang lain. Atau juga bisa menjadi affiliate marketing. Ini secara sederhananya seperti maklar. Kita mendapatkan pemasukan dari komisi penjualan. Jadi kita membuat website, menawarkan produknya e-commerce misalnya, kemudian kalau ada orang yang membeli dari link kita, kita dapat komisi. Itu namanya affiliate marketing. Atau bisa juga secara langsung menjual produk, baik fisik maupun digital, atau menjual jasa layanan. Nah, oke, mungkin untuk materi yang pertama cukup sekian. Terima kasih.